Pukul 14 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Toli-Toli dengan Warta Berita Daerah. Hampir semua peristiwa yang terjadi itu sebenarnya diduga dari korsleting listrik. Himbauan kami dari kepolisian seringkali mengingatkan kepada masyarakat agar lebih berhati-hati dalam penggunaan listrik apabila tidak digunakan agar dimatikan. Kemudian lebih memperhatikan kepada instalasi-instalasi yang ada di rumah-rumah itu. Ini juga untuk memastikan ini Pak Bung, untuk memastikan dan meyakinkan kepada masyarakat. Kita langsung sudah mendatangi, saya selaku Ketua Satgas MBG Buol untuk kemudian bisa meyakinkan pada masyarakat. Sekaligus ya kalau ada kemarin terjadi kasus yang di Bonobogu itu memang di luar daripada kemampuan. Sebagian besar mereka itu Pak 3K per waktu, karena yang kami juga merasa sedikit kewalahan mengatasi kebersihan di kota ini karena hampir sebagian besar kami kehilangan pegawai Pak, karena para pegawai kami juga dalam artian kami juga belum tahu skemanya pembayaran untuk yang tidak tercover di P3K per waktu. Topik utama tersebut akan kami rangkai dengan sejumlah informasi penting lainnya yang berhasil dihimpun tim redaksi kami hari ini. Di antaranya, mengantisipasi potensi kebakaran yang kerap terjadi di kawasan pemukiman masyarakat, Kepolisian Sektor Dampal Selatan terus mengingatkan warga agar meningkatkan kewaspadaan. Minimnya sarana pendukung penanganan kebakaran di wilayah padat penduduk menjadi perhatian serius aparat kepolisian sehingga peran serta masyarakat dinilai sangat penting dalam upaya pencegahan sejak dini. Serta diakhiri informasi mengenai pembangunan infrastruktur berupa jalan rabat beton dan drainase masih menjadi usulan prioritas yang paling banyak disampaikan masyarakat Kelurahan Baru, Kecamatan Baulan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Musrembang tahun 2026. Inilah berita selengkapnya edisi Kamis 5 Februari 2026. Dibacakan Andi Nur Syamsu. Mengantisipasi potensi kebakaran yang kerap terjadi di kawasan pemukiman masyarakat, Kepolisian Sektor Dampal Selatan terus mengingatkan warga agar meningkatkan kewaspadaan. Minimnya sarana pendukung penanganan kebakaran di wilayah padat penduduk menjadi perhatian serius aparat kepolisian, sehingga peran serta masyarakat dinilai sangat penting dalam upaya pencegahan sejak dini. Selengkapnya dilaporkan Setiadi Marhum. Saudara, mengantisipasi terjadinya musibah kebakaran yang kerap melanda bangunan milik masyarakat, Kapolsek Dampal Selatan AKP Hasbudin menghimbau warganya agar selalu waspada, terutama di wilayah perumahan yang padat penduduk, sebab minimnya fasilitas menjadi kendala dalam penanganan kebakaran. Ia mengatakan setiap kali terjadi musibah kebakaran, masyarakat dan aparat yang ada di lokasi kejadian hanya bisa melakukan pemadaman dengan alat seadanya, sehingga pada akhirnya bangunan yang terbakar harus diikhlaskan hangus dilalap si jago merah. Adapun faktor penyebab kebakaran yang paling mendominasi saat terjadi musibah kebakaran di wilayah Kecamatan Dampal Selatan, AKP Hasbudin menjelaskan, korsleting listrik selalu menjadi pemantik terjadinya kebakaran, sehingga ia menghimbau masyarakat tetap waspada serta selalu memperhatikan kondisi instalasi listrik yang ada di rumah, termasuk penggunaan barang elektronik. Untuk kebakaran ini hampir semua peristiwa yang terjadi itu sebenarnya diduga dari korsleting listrik. Himbauan kami dari kepolisian seringkali mengingatkan kepada masyarakat agar lebih berhati-hati dalam penggunaan listrik apabila tidak digunakan agar dimatikan. Kemudian lebih memperhatikan kepada instalasi-instalasi yang ada di rumah-rumah itu, karena kebanyakan instalasi di perumahan itu, di rumah-rumah masyarakat itu yang sudah cukup lama sehingga perlu diperbaiki kembali.
Sementara itu, Kepala Bidang Damkar dan Penyelamatan Satpol PP Toli-Toli Kasmir Ibrahim menyatakan pemerintah dalam waktu dekat akan menempatkan 1 armada pemadam kebakaran untuk melayani wilayah Dampal Utara dan Selatan. Terkait operasionalnya, ia mengatakan untuk tahap awal akan ditempatkan petugas damkar, di samping juga di backup oleh relawan damkar yang sudah dibentuk di 25 desa sekecamatan Dampal Utara dan Selatan. Ya, untuk langkah awal kami dari Bidang Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Satuan Polisi Pamung Praja akan menempatkan 3 orang personil dari Damkar Kabupaten Toli dan akan dibantu oleh tim relawan pemadam kebakaran yang dibentuk 25 desa ya di Kecamatan Dampal Utara. Itu setiap hari akan mengaktifkan kembali piket penjagaan pelayanan untuk penanggulangan kebakaran, seperti itu. Melalui himbauan dari pihak kepolisian serta rencana penempatan armada pemadam kebakaran oleh pemerintah daerah, diharapkan resiko kebakaran di wilayah Kecamatan Dampal Utara dan Dampal Selatan dapat diminimalisir. Masyarakat pun dihimbau untuk terus meningkatkan kepedulian terhadap keselamatan lingkungan sekitar, terutama dengan memastikan kondisi instalasi listrik dan penggunaan perangkat elektronik di rumah masing-masing. Pemerintah daerah Kabupaten Buol memastikan program MBG tetap berjalan lancar meskipun sempat ada peristiwa keracunan yang terjadi pada 141 siswa di Kecamatan Buno Bogu. Dari Kota Berkah Buol, Sardono melaporkan. Pasca peristiwa keracunan yang terjadi di Kecamatan Bunobogu Buol akhir bulan Januari 2026 yang menyebabkan 141 siswa mulai tingkat TK SD SMP harus mendapatkan perawatan di RSUD Mokoyori Buol, pemerintah daerah Kabupaten Buol lebih meningkatkan kewaspadaan agar peristiwa tersebut tidak lagi terjadi. PLT Sekretaris Daerah Kabupaten Buol, Muhammad Yamin Rahim, yang juga selaku Ketua Satgas MBG Kabupaten Buol, saat melakukan peninjauan ke sekolah-sekolah yang menerima MBG utamanya di wilayah Kecamatan Biau, antaranya TK Pembina bersama Asisten 2 serta Perwira Penghubung Kodim 1305 Buol Toli-Toli, kepada RRI menyebut pasca peristiwa keracunan MBG, langkah cepat ditempuh pemerintah daerah selain memastikan semua anak-anak atau pelajar yang keracunan mendapatkan penanganan medis dan sehat kembali. Bupati Kabupaten Buol Haji Rizayudi Triwibowo bersama Wakil Bupati juga telah menggelar rapat koordinasi bersama pihak-pihak terkait, utamanya SPPG, guna mengantisipasi kasus serupa kembali terjadi, yakni meminta setiap SPPG memastikan pengawasan mulai dari bahan baku, proses pengolahan, distribusi makanan, hingga sanitasi dapur dan kualitas air yang digunakan. Terkait kunjungan yang dilakukan dirinya, selain untuk memastikan setiap paket makan bergizi gratis MBG yang disajikan kepada para siswa telah memenuhi standar yang ditentukan, juga untuk meyakinkan bahwa MBG di Kabupaten Buol tetap berjalan dengan aman. Ini juga untuk memastikan ini Pak Kepabung, untuk memastikan dan meyakinkan kepada masyarakat, kita langsung sudah mendatangi saya selaku Ketua Satgas MBG Buol untuk kemudian bisa meyakinkan pada masyarakat. Sekaligus ya, kalau ada kemarin terjadi kasus yang di Bunobogu, itu memang di luar daripada kemampuan kita. Tapi sejak saat itu semuanya Pak Bupati sudah menginstruksikan kepada seluruh SPPG untuk jangan sampai ada lagi terjadi seperti itu. Jadi SOP betul-betul harus dijalankan dengan baik. Sementara itu, Sri Yuniarti, guru TK Pembina Kecamatan Biau, mengatakan sejak MBG diberikan di TK Pembina pada bulan Agustus 2025 dengan jumlah penerima 146 anak, tidak ada kendala yang sifatnya negatif atau program ini berjalan dengan aman dan lancar di sekolahnya. Mengantisipasi hal yang tidak diharapkan, guru selalu mengecek MBG sebelum diberikan kepada anak-anak. Ya, kalau untuk anak-anak sebagai penerima manfaat, Pak, mereka alhamdulillah sangat antusias, dan selama ini juga tidak ada keluhan, karena kalau ketika makanannya sampai, ada yang untuk dari gurunya, dari tata usahanya, mereka cicipi dulu makanannya sebelum dibagi ke anak-anak. Program makan bergizi gratis MBG di wilayah Kabupaten Buol saat ini secara bertahap terus menyasar sekolah-sekolah baik di wilayah kota maupun pedesaan yang berada di 11 kecamatan di daerah ini. Dinas Lingkungan Hidup DLH Kabupaten Toli-Toli terjunkan puluhan pasukan oranye atau pasukan kebersihan untuk membersihkan sejumlah titik yang ada di dalam kota Toli-Toli untuk menciptakan kota Toli-Toli yang bersih dan indah. Mengenai hal itu dilaporkan Ahmad Mukaddas.
Saudara, sejumlah titik di dalam kota Toli-Toli menjadi sasaran pembersihan yang dilakukan puluhan pasukan oranye atau pasukan kebersihan Dinas Lingkungan Hidup DLH Kabupaten Toli-Toli yang bekerja setiap hari membersihkan kota Toli-Toli agar menjadi bersih dan indah dipandang mata. Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Toli-Toli, R. Triasmoro Priyo Nugroho, saat diwawancara RRI mengungkapkan puluhan pasukan oranye yang dimiliki itu bekerja setiap hari membersihkan sampah yang ada di dalam kota Toli-Toli hingga jalan protokol di pusat kota, di mana personil pasukan oranye sebelumnya berjumlah kurang lebih 70 orang. Seiring dengan pengangkatan menjadi P3 Kaparwaktu, jumlahnya berkurang menjadi 25 orang. Jumlah tersebut diakui sangat kecil dalam menangani persoalan kebersihan atau sampah di dalam kota Toli-Toli. Sebagian besar pasukan oranye yang bertugas setiap hari itu berstatus P3 Kaparwaktu. Sebagian besar mereka itu Pak P3 Kaparwaktu, karena yang kami juga merasa sedikit kewalahan mengatasi kebersihan di kota ini karena hampir sebagian besar kami kehilangan pegawai Pak, karena para pegawai kami juga dalam artian kami juga belum tahu skemanya pembayaran untuk yang tidak tercover di P3 Kaparwaktu nanti kami belum tahu bagaimana. Sementara itu Lurah Leok 2 Kecamatan Biau Kabupaten Buol, Erwin Mangge saat diwawancara RRI mengungkapkan sejumlah upaya dan edukasi terus dilakukan pihak kelurahan saat ini agar masyarakat tidak membuang sampah sembarangan. Sebab Kelurahan Leok 2 merupakan kelurahan yang berada di jantung ibu kota Kabupaten Buol. Edukasi dilakukan dengan memanfaatkan setiap hajatan yang dilakukan masyarakat di daerah itu agar lebih cinta lingkungan dan kebersihan serta menghindari perilaku membuang sampah sembarangan. Dikatakan meski edukasi dilakukan secara masif, namun sejauh ini masih banyak masyarakat yang membuang sampah sembarangan. Bahkan ironisnya masyarakat dari luar Kelurahan Leok 2 juga turut menjadi penyumbang angka membuang sampah sembarangan di daerah itu. Masih banyak. Yang paling banyak dari luar kelurahan saya. Para pelaku usaha yang di luar kelurahan saya datang buangnya di wilayah saya. Itu yang anehnya. Paling banyaknya sih dari luar kelurahan. Ada juga sih orang warga sekitar Leok 2. Tapi sudah agak minim, kecil sudah. Sejauh ini pihak Kelurahan Leok 2 tengah melakukan kerjasama dengan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buol dalam melakukan pendataan yang belum masuk pada pengangkutan dan retribusi sampah guna mengetahui jumlah masyarakat yang sampahnya setiap bulan diangkut oleh Dinas Lingkungan Hidup DLH Kabupaten Buol. Tetaplah bersama kami, Radio Republik Indonesia Toli-Toli, Buol dan Parigi Motong dalam Warta Berita Daerah. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Parigi Motong menerima bantuan kendaraan berupa mobil tangki air untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan karhutla. Alfiansa melaporkan. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Parigi Motong menerima bantuan 1 unit kendaraan mobil tangki air untuk mendukung penanganan kebakaran hutan dan lahan karhutla di Desa Avolua, Kecamatan Parigi Utara. Bantuan tersebut diharapkan dapat meningkatkan kecepatan dan efektivitas respon petugas di lapangan. PLT Kepala BPBD Parigi Motong, Muhammad Rifaisa dihubungi RRI menyampaikan bahwa bantuan kendaraan ini sangat dibutuhkan, mengingat kondisi geografis dan akses ke beberapa lokasi rawan karhutla yang cukup sulit dijangkau. Ditambahkannya di sekitar lokasi karhutla tersebut juga ada beberapa desa yang mengalami kekeringan yang membutuhkan air bersih. Truk tangki ini selain membantu warga desa yang kekurangan air, juga berperan sebagai backup dari tim pemadam kebakaran yang bertugas di lokasi. Iya, memang kami ada meminta bantuan, terutama itu mobil tangki air. Karena di sini kan ada beberapa desa juga yang kekeringan juga, yang kekurangan air bersih, makanya kami minta beberapa mobil tangki air. Selain untuk memasuk air bersih ke warga, juga untuk melakukan backup untuk damkar. Rifai mengungkapkan bantuan kendaraan akan bertambah di mana akan ada tambahan bantuan 4 hingga 5 mobil tangki air dan juga pihaknya akan melakukan peminjaman mobil pemadam kebakaran juga dari provinsi yang akan datang untuk membantu tim yang bertugas di lokasi karhutla. Jadi tadi bantuannya itu kami sudah dapat kalau positif itu dari BPPW, kemudian dari TNI juga akan masuk, BPPD provinsi itu mungkin 2 unit. Jadi insya Allah kami akan datangnya sekitar 4 sampai 5 unit untuk mobil tangki air. Kami juga sementara usahakan peminjaman mobil damkar juga provinsi. Tapi yang sudah positif itu besok kita 4 unit itu untuk membackup damkar supaya untuk memadamkan api bisa ada backup airnya. Dengan adanya tambahan armada diharapkan penanganan kebakaran dapat dilakukan lebih cepat sebelum api meluas dan menimbulkan dampak yang lebih besar. Penyerahan bantuan dilakukan sebagai bentuk dukungan terhadap upaya mitigasi dan penanggulangan karhutla yang kerap terjadi saat musim kemarau. Ikatan Dokter Indonesia IDI Kabupaten Toli-Toli menyambut baik serta mengapresiasi tingginya tingkat kesadaran masyarakat
dalam memeriksakan kondisi kesehatannya di rumah sakit atau pusat layanan kesehatan. Martina melaporkan. Hari World Cancer atau Hari Kanker Sedunia diperingati setiap tanggal 4 Februari. Peringatan tersebut memperkuat solidaritas global, kesadaran dan aksi bersama untuk berupaya pentingnya untuk mengendalikan penyakit kanker. Anggota Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Kabupaten Toli-Toli, Dr. Harlan, spesialis bedah kepada RRI mengatakan, ada beberapa penyebab seseorang mengalami penyakit kanker, diantaranya karena faktor genetik, di mana secara garis keturunan seseorang bisa berisiko. Berdasarkan pelayanan yang dilakukan di rumah sakit, rata-rata pengunjung khususnya di Poli ramai dikunjungi masyarakat dalam melakukan screening dini. Hal ini dinilai sebagai bukti meningkatnya tingkat kesadaran masyarakat dan keinginan kuat untuk sembuh serta pentingnya menjaga kesehatan dan melakukan upaya pencegahan penyakit sejak dini. Kalau saya rumah sakit, bagaimana saya mendapatkan kasus-kasus yang betul-betul sudah lanjut. Tapi alhamdulillah di Toli-Toli sekarang rata-rata pengunjung itu ada benjolan sedikit, khawatir minta dioperasi. Malahan tingkat kesadaran teman-teman atau warga Toli-Toli sudah sangat baik ya. Menanggapi hal itu, Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Toli-Toli, Muhammad Faisal mengatakan, untuk tahun 2026 ini pihaknya akan terus mempertahankan dan meningkatkan kegiatan preventif, salah satunya kegiatan edukasi dan promosi kesehatan bagi masyarakat. Tentunya untuk tahun 2026 ini kami pasti akan terus menguatkan terkait masalah upaya preventif dan promotif. Tentunya segi promosi kami bekerja sama dengan tim-tim promosi kesehatan untuk terus menyebarluaskan edukasi ke masyarakat tentang pentingnya mencegah secara dini kanker itu melalui screening awal. Muhammad Faisal berharap dan menghimbau masyarakat untuk dapat proaktif dan rutin memeriksakan kesehatannya di fasilitas kesehatan terdekat maksimal 6 bulan sekali, di mana pencegahan sejak dini sangat penting dilakukan sebagai investasi untuk menjaga kualitas hidup. Berita yang terakhir. Pembangunan infrastruktur berupa jalan rabat beton dan drainase masih menjadi usulan prioritas yang paling banyak disampaikan masyarakat Kelurahan Baru, Kecamatan Baulan dalam pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Musrembang tahun 2026. Datra Hasan melaporkan. Pembangunan infrastruktur berupa jalan rabat beton dan drainase masih menjadi usulan prioritas yang paling banyak disampaikan masyarakat Kelurahan Baru, Kecamatan Baulan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Musrembang tahun 2026. Sekretaris Kelurahan Baru, Heri Dwi Putra mengatakan, pihak kelurahan pada dasarnya telah menerima dan menampung seluruh aspirasi masyarakat untuk kemudian diusulkan dalam Musrembang tahun ini, di mana setiap usulan yang masuk khususnya yang berkaitan dengan kebutuhan dasar seperti jalan rabat beton dan drainase yang akan diajukan dalam Musrembang sesuai dengan skala prioritas. Mayoritas warga menilai perbaikan dan peningkatan kualitas jalan lingkungan serta sistem drainase sangat dibutuhkan untuk menunjang aktivitas sehari-hari sekaligus mengurangi risiko genangan air saat musim hujan tiba. Ada juga usulan-usulan yang lain yang seperti penerangan lampu jalan, stok sampah untuk kebersihan. Adalah macam-macam sudah usulan yang masuk dan tentunya pada saat nanti di Musrembang Kecamatan kami juga pihak pemerintah Kelurahan Baru akan memperjuangkan warga Kelurahan Baru. Sementara itu, Kepala Seksi Pembangunan Kelurahan Baru Habibah mengatakan pada dasarnya usulan program tahun ini akan direalisasikan di tahun mendatang, meskipun diakui beberapa program telah dilaksanakan di tahun lalu. Secara umum infrastruktur yang kemarin, contohnya kemarin 2025 terjadi penggarukan drainase yang jalan PR Supratman, masih ada usulan-usulan dari masyarakat yang belum terrealisasi. Untuk itu diharapkan kepada semua pihak, utamanya masyarakat, untuk bijak terkait kondisi anggaran saat ini, mengingat tidak semua program akan dijalankan akibat efisiensi anggaran hampir di setiap lembaga pemerintahan. Saudara, informasi mengenai pelaksanaan Musrembang di Kelurahan Baru, Kecamatan Baulan mengakhiri seluruh rangkaian Warta Berita Daerah siang ini. Atas nama seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Andi Nur Samsu mengucapkan terima kasih dan selamat siang.